Salam sukacita, salam sehat, dan juga salam damai sejahtera dari Kristus untuk Ibu Bapak Saudara Jemaat GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat amat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas setiap cinta, terima kasih atas setiap penyertaan yang boleh Engkau berikan. Sehingga pada hari ini kembali kami boleh masuk dalam ruang hening, masuk dalam saat teduh kami untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pandu dan terang dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena saat ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Kami siap untuk masuk ke dalam ruang hening, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ibu bapak saudara, Yesus ini adalah orang yang sangat sibuk. Hari-harinya sangat dipadati dengan banyak kegiatan pelayanan. Entah ia mengajar, entah ia pergi memberikan mukjizat bagi banyak orang sakit. Tetapi yang menarik adalah Yesus selalu menyempatkan diri, selalu meluangkan waktu entah sebelum berkegiatan ataupun sesudah berkegiatan untuk berhenti sejenak. Ia pergi ke tempat sepi, ia pergi ke tempat yang sunyi. Disebutkan dalam kisah-kisah lainnya pun Yesus seringkali pergi menyendiri. Ia naik ke atas gunung, ia pergi ke padang gurun untuk berkomunikasi dengan Bapanya, untuk berdoa dengan Bapanya yang ada di sorga. Berhenti untuk mengisi kembali energi dan untuk mengalami kehadiran Allah dalam kesehariannya, di tengah-tengah kesibukan Yesus. Seorang penulis spiritualitas Anglikan mengatakan bahwa nilai dari keheningan yang bisa didapatkan dari saat kita bersaat teduh memiliki nilai yang sangat tinggi, terutama melatih diri kita dalam berefleksi. Ada banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari keheningan. Yang pertama, keheningan memampukan kita untuk menyadari suara Tuhan. Untuk kita dapat peka mendengar mana yang suara Tuhan, mana yang hanya sebatas suara duniawi. Yang kedua adalah membiarkan pikiran dan imajinasi kita untuk tetap fokus dalam kebenaran firman Allah. Yang ketiga adalah membiarkan kita dalam doa kita, dalam hening kita berlatih mendengarkan sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak. Dan yang terakhir yaitu untuk berlatih memampukan kita menemukan diri kita sendiri. Itu semua adalah hal-hal yang tidak mungkin kita dapatkan apabila kita berada di tengah-tengah keributan atau kita berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak tenang. Ibu bapak saudara, ada begitu banyak jalan untuk kita dapat mengalami Allah dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Keheningan yang dimaksud di sini juga tidak bisa kita batasi. Waktu kita pergi menyendiri, waktu kita ke tempat sepi, waktu kita ke tempat yang sunyi, atau mungkin saat kita mengunci kamar lalu kita berdoa sendirian begitu. Tidak hanya itu, tetapi Gary Thomas dalam bukunya Sacred Pathways mengatakan setidaknya setiap orang memiliki 9 corak spiritualitas untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. 9 corak spiritualitas. Yang pertama adalah naturalis.
Biasanya orang-orang naturalis bisa mengalami Allah di tempat yang terbuka, bersentuhan dengan alam saat mereka berada di tengah pegunungan, di tengah pantai. Mereka melihat ciptaan Tuhan, mereka merasakan tenang, mereka menemukan Allah di tengah-tengah ciptaannya. Yang kedua ada indrawi, yaitu berjumpa dengan Tuhan ketika melihat pemandangan, mendengar suara, menghirup wewangian melingkupi orang tersebut. Biasanya orang-orang seperti ini suka dengan ibadah yang mengutamakan unsur liturgis, bersuasana agung dan mulia. Lalu ada tradisional. Biasanya orang-orang seperti ini mengalami Allah melalui ritual dan simbol. Entah itu dengan lilin, ikon Tuhan Yesus, salib, doa taise, ataupun doa labirin. Lalu ada askese, yaitu berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan dan dalam kesederhanaan. Ia mengalami Allah di tengah saat ia melakukan doa puasa, ia berpantang dan lain-lain. Lalu yang kelima ada aktivis, berjumpa dengan Tuhan ketika mereka bergerak, mereka keluar untuk membela keadilan, membela orang-orang yang lemah, ia mencari kebenaran, berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada pemerhati. Biasanya orang-orang seperti ini suka atau mungkin mengalami Allah, merasakan kedekatan dengan Allah saat mereka melayani sesamanya. Kita dapat peroleh contoh seperti Mother Teresa atau mungkin Mahatma Gandhi. Lalu ada antusias. Biasanya orang-orang yang antusias, ia berjumpa dengan Tuhan dengan ibadah yang meriah, bertepuk tangan, bersorak-sorai, karena mereka yang antusias ini menyelami misteri Allah dengan perasaan antusias yang meluap-luap. Lalu kemudian yang kedelapan ada kontemplatif. Kebalikan dari orang-orang antusias, biasanya orang-orang kontemplatif akan berjumpa dengan Allah di dalam doa dan ritual. Orang-orang dengan tipe ini cenderung menikmati dan menghayati setiap aktivitas yang sifatnya pemujaan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah intelektual. Berjumpa dengan Allah ketika mereka menelaah topik-topik yang mungkin berkaitan dengan ajaran dan kehidupan gereja, mereka membaca tafsiran-tafsiran Alkitab, lalu mereka mempelajari ajaran-ajaran bapak-bapak gereja. Itu adalah 9 corak spiritualitas yang berbeda-beda, tetapi setiap jenisnya itu, setiap coraknya dapat membantu setiap orang mengalami perjumpaan dengan Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, baru saja kita mengenal beragam jalan, beragam corak untuk dapat mengalami Allah. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mengajak ibu bapak saudara untuk menelisik, untuk memeriksa, untuk memahami diri sendiri sebenarnya apa corak spiritualitas yang saya miliki. Apakah saya lebih suka berjumpa dengan Allah, atau mungkin saya sepertinya lebih menemukan Allah, bisa menghayati Allah saat saya ada di tengah keramaian, atau saya saat sedang beribadah yang bersorak-sorai, atau mungkin saya bisa menemukan Allah saat saya beribadah, atau saat saya sedang berpuasa, saat saya sedang doa taisik. Apakah saya tipe intelektual? Apakah saya tipe naturalis? Mari kita kenali diri kita sendiri. Ibu bapak saudara, ini akan membantu kita memahami diri sendiri dan kita mengetahui suasana seperti apa yang akan membangun semangat untuk berjumpa dengan Allah. Maka dari itu, dengan demikian selamat memeriksa diri untuk mendapatkan 2, hening dan bening. Hening dan bening. Bening adalah kekuatan, kebijaksanaan, kepekaan mendengar suara Tuhan, dan keintiman relasi bersama dengan Allah. Selamat memeriksa diri, mengenali diri untuk semakin dekat dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.